crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Yang terkasih, pada kesempatan ini kita semua berkumpul untuk mendalami pertemuan kita dengan judul Kasih Sejati adalah Kasih yang Rela Berkorban. Sebelum kita memulai dengan pertemuan kita hari ini, marilah kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu pembuka. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Kudus. Allah Bapa segala kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami semua. Kasih yang Engkau limpahkan sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama dalam mendalami iman kami. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat menyelesaikan pertemuan ini dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kamu mengorbankan waktu dan kepentinganmu demi membantu orang lain, dan mengapa? Marilah kita sama-sama mewartakan sabda Tuhan. Marilah kita lihat bacaan Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Marilah kita mendaraskan bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah mendengar daripadaku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihani seperti demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita membaca dan mendalami firman Tuhan, marilah kita membaca sekali lagi secara masing-masing. Setelah itu kita menceritakan kembali atau kita kaitkan dengan pengalaman kita setiap hari. Sebelum itu, saya menekankan bahwa Injil ini mengajarkan bahwa kasih sejati bukan hanya sekedar kata-kata atau perasaan, tapi tindakan nyata yang rela berkorban. Kasih seperti ini menuntut kita untuk keluar dari diri sendiri, menggagalkan ego, dan membebani beri tanpa harapan. Yesus mengasihi kita terlebih dahulu, dan Ia memanggil kita untuk saling mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. Kasih itu bukan sekedar kata-kata,
sahabatnya dipilih untuk hidup dalam kasih dan menghasilkan buah yang membawa kebaikan bagi sesama. Jika ada pengalaman bisa diserikan atau tidak sesuai dengan kitab suci juga boleh. Apa saja? Mungkin masuk ini pertama kali masuk di sini kah, atau ada kesan-kesan tersendiri dengan para dosen kah, terutama yang ya ada dosen yang kayak apa, mungkin sepanjang perkuliahan ada dosen yang mungkin kalian tidak sukai atau apa, bila bisa disebut cerita apa sih? Dari saya, seperti baru kalian. Jadi di sini saya ada sedikit pengalaman. Itu di tempat tinggal kami, tentunya ada yang namanya utang budi. Di situ saya dipita katanya terlibat dalam operasi. Pada saat itu ada percekcokan begitu, terus saya dikaitkan begitu. Padahal saya tidak tahu apa-apa soal itu. Dari situ saya tidak tahu apa-apa kalau saya sementara dikaitkan ini. Setelah itu saya tahu dari tetangga saya yang mengatakan bahwa sekarang itu ada percekcokan di sana dan saya dikaitkan. Dari situ saya kaget, kok bisa? Saya tidak tahu apa-apa. Setelah itu saya biarkan saja, biar ini biar saya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang balas saja. Dari situ saya belajar bahwa dengan ini saya mengasihi Tuhan dan biar Tuhan yang membalas sendiri. Biarpun kita sering berbuat baik dengan sesama, namanya manusia kan begitulah sifatnya berubah-berubah. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dari manusia. Itu sekian dari saya, dari saudara-saudari sekalian yang ingin menceritakan pengalamannya. Silakan, apa saja, tidak sesuai dengan tema yang ada juga tidak apa-apa, bebas. Atau ini super tangga sedikit atau apa. Bebas, bebas, bebas. Ini
Apa yang dikatakan dalam kasus kenapa mengasihi itu sulit penting, dan yang ketiga apa hubungan dengan kita hari ini. Kita sama-sama merefleksi selama hidup kita. Pertanyaan-pertanyaan ini termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari renungkan secara pribadi, bawa dalam doa, dan kembangkan. Berikutnya aplikasi dan kehidupan, di mana setelah kita mendalami ini, kita aplikasikan dalam artian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil maupun hal besar. Mungkin apa yang nanti kita lakukan atau aksi nyatanya, sehingga pertemuan kita hari ini tidak sia-sia. Mungkin nanti kita akan kerja maksimal. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti mengasihi, tulus, sabar, dan lambat. Lembutkanlah hati kami agar mampu mengampuni, menguatkan, dan membawa damai bagi demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami. Ya, namamu Maria, Bunda yang ku cinta, manis benar hidupmu, segala anakmu, patutlah nama itu hidup di hatiku. Dan bila aku mati, diucap bibirku, ya Allah.